Destiny, absen 27 dari kelas 12 MIPA 6. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sinopsis dan pendapat saya terkait artikel Kesuksesan Politik Adu Domba Cornelis Spelman yang berhubungan dengan materi kolonialisme di Indonesia. Cornelis Spelman adalah salah satu tokoh Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC yang ke-14. Beliau sangat licik dalam menjalankan politik divide et impera atau politik adu domba. Beliau sangat ingin menguasai wilayah-wilayah di Nusantara, khususnya kerajaan-kerajaan di wilayah timur. Cornelis Spelman lahir tanggal 2 Maret 1628 dan menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC dari tahun 1680 sampai 1684. Kejamnya lagi, Spelman menjadi pemicu terjadinya perjanjian Bungaya yang merugikan Kesultanan Goa. Spelman begitu kejamnya melancarkan politik adu domba dua kerajaan di Sulawesi, yakni Kerajaan Goa dan Kerajaan Bone. Dua kerajaan tersebut begitu bersaing ketat hingga Kerajaan Bone berada di bawah hegemoni Kerajaan Goa. Di pertengahan abad, seorang pangeran dari Kerajaan Bone yang bernama Arung Palaka mengambil langkah pertama untuk membebaskan kerajaannya. Ia membebaskan orang-orang yang ditahan oleh Kesultanan Goa. Raja Sultan Hasanuddin yang mengetahui hal ini merasa marah dan mengejar Arung Palaka. Sedangkan Arung Palaka melarikan diri ke Pulau Jawa dan meminta bantuan VOC. Sementara itu, VOC memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil alih seluruh wilayah yang dimiliki oleh Kesultanan Goa. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh VOC, ia berhasil mengirimkan pasukannya ke wilayah Makassar dan melakukan serangan pertama berupa meriam ke arah Kesultanan Goa. Sedangkan pasukan dari Kerajaan Bone menyerang dari arah darat. Sultan Hasanuddin yang merasa terdesak akan hal ini harus menandatangani perjanjian Bungaya dan harus takluk kepada VOC. Sementara itu, Kesultanan Goa berhasil dihegemoni oleh Kesultanan Bone dan VOC berhasil melakukan monopoli perdagangan di wilayah kekuasaan Kesultanan Goa. Selain itu, Spelman juga menjalankan politiknya pada Kerajaan Banten. VOC sempat menerapkan monopoli perdagangan dan politik adu domba yang merugikan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten saat itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa menolak akan hal itu, guna mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar dan sebagai pelabuhan terbuka. Namun, di akhir kekuasaannya, kedua putra beliau mengalami sengketa pengganti tahta selanjutnya. Sultan Haji, putra beliau merasa geram karena tak kunjung mendapatkan tahta Raja Banten, yang akhirnya meminta bantuan Gubernur VOC. Karena sebelumnya VOC terhalang oleh kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, akhirnya VOC menyetujui pertolongan Sultan Haji dengan syarat VOC diberi kebebasan memonopoli perdagangan di wilayah Banten. Singkatnya, tindakan tersebut diketahui oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang merasa marah. Karena Sultan Haji mendapat dukungan dari VOC, ia berhasil menepak mundur ayahnya sendiri. Dan oleh sebab itu, Sultan Haji berhasil mengambil alih kekuasaan Raja Banten di bawah pengaruh oleh VOC. Tidak hanya Banten dan Sulawesi, Spelman juga ingin menguasai daerah Mataram. Wilayah Mataram begitu kontra dengan kehadiran VOC dan menjadi pesaing paling ketat. Ketika terjadi pemberontakan antara Amangkarat I, Raja Kerajaan Mataram, dengan Trunajaya dari Madura akibat kekacauan pemerintahan Amangkarat. Beliau meminta bantuan VOC untuk meredam kekacauan ini. Namun, pemberontakan tersebut berlanjut hingga kepemimpinan Amangkarat II. VOC meminta bayaran kepada Mataram untuk diberi pesisir Laut Jawa. Singkatnya, VOC mampu mengalahkan Trunajaya hingga beliau diserahkan ke Kerajaan Mataram untuk dihukum mati. Hubungan VOC dengan Mataram mengakibatkan terjadinya campur tangan VOC dalam sistem pemerintahan di Kerajaan Mataram. Hal ini menimbulkan perpecahan Kerajaan Mataram menjadi dua, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta. Pendapat saya terkait artikel Kesuksesan Politik Adu Domba Cornelis Spelman adalah tulisan yang dimuat menarik perhatian saya khususnya sebagai seorang pelajar untuk menilik lebih dalam histori kolonialisme di Indonesia dan gaya bahasa yang digunakan terstruktur dan mudah dimengerti. Namun kekurangannya adalah kurang adanya dokumen gambar yang menjelaskan keadaan saat itu.
Sedangkan hikmah yang dapat saya ambil dari artikel ini adalah suatu politik adu domba secara tidak kita sadari merugikan kedua belah pihak. Dan kita jangan mudah terpengaruh oleh orang lain untuk mencampuri urusan kita. Berusahalah untuk menyelesaikan permasalahan kita dengan jalan representatif kekeluargaan. Karena kita tidak mengetahui orang tersebut memiliki itikat baik atau buruk. Demikian video penyampaian sinopsis dan pendapat saya terkait artikel Kesuksesan Politik Adu Domba Cornelis Spelman.